Presiden Jokowi mengaku 2 minggu ini dibikin pusing oleh sepak bola. Bahkan pusing ini belum hilang lantaran masih belum tahu seperti apa sanksi pada Indonesia. Tapi dari gestur dan gelagat Presiden, Indonesia nampaknya sudah pasti akan di-ban oleh FIFA. Kenapa demikian? Pasalnya ada keputusan Jokowi yang terkesan aneh. Yang pertama, Presiden membubarkan Timnas U20 dan rencananya Timnas U23 dan Timnas Senior pun akan dibubarkan. Ini artinya Presiden sudah tahu bahwa Timnas tak akan ada kegiatan dalam waktu yang cukup lama. Yang kedua, Presiden meminta kuota tim peserta Liga 1 alias Liga Indonesia musim depan ditambah 1, yakni Timnas U20. Jadi, Presiden ingin Timnas U20 ikut kompetisi Liga 1 secara utuh satu tim. Lah, bukannya ini dilarang FIFA dalam kompetisi resmi? Apakah ini artinya musim depan fix Indonesia di-ban dan cuma akan jadi kompetisi tarkam yang gak diakui? Gimana menurut kalian dengan gelagat Presiden Jokowi ini? Selain berita tadi, kami masih juga punya beberapa berita lainnya, termasuk bursa transfer. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Gestur Presiden Jokowi atau gelagat jika FIFA akan memban Indonesia ini ditambah wacana dari Doni Setiabudi alias Kang Jalu yang akan menggelar liga sendiri. Liga ini akan digelar di provinsi masing-masing. Jadi gini, Jalu ini akan membuat kompetisi di daerah masing-masing. Nah, nantinya juaranya akan disatukan dalam sebuah kompetisi nasional, atau mungkin ini istilahnya tandingan dari Liga 1 kali ya. Yuk kita lihat daerah mana saja sih yang akan ada kompetisi masing-masing. Yang pertama, Bandung Premier League. Yang kedua, Aceh Premier League. Yang ketiga, Riau Premier League. Yang keempat, Karimun Premier League. Yang kelima, Lampung Premier League. Yang keenam, Sumatera Barat Premier League. Yang ketujuh, Serang Premier League. Dan kedelapan, Kota Batu Premier League. Nah, gimana nih menurut kalian? Ini sama saja dengan Liga Tarkam tapi namanya saja yang lebih keren, atau ini emang imbas kecewanya Doni Setiabudi atas carut-marutnya liga kita dan jadi tandingan Liga Indonesia? Tapi yang pasti kita akan lihat jika ternyata liga yang digelar Jalu ini lebih profesional dan lebih modern, maka fix Liga 1 bikinan PSSI akan tertinggal. Soalnya pasti Jalu pakai VAR nih. Dan ini sekaligus nyentil PSSI dan voters nih, bahwasannya pilihan voters untuk esko PSSI itu kurang tepat. Harusnya orang-orang yang benar-benar jiwa bola yang ada di PSSI, bukan tikus-tikus yang bisanya nyari untung buat klubnya masing-masing. Nah, nanti kita akan lihat nih, jika gagasan Jalu ini ternyata sukses dan lebih berkelas, maka harusnya PSSI malu, terutama para voters. Buat kalian yang mendewakan politik, coba lihat ini. Ternyata politik itu kejam loh. Para pemain Timnas U20 yang mengutarakan kekecewaannya atas batalnya Piala Dunia dengan menulis status atau mengomentari pada dua politikus, yang dua pejabat, kabarnya dapat teror dari pihak-pihak tertentu. Hal ini terlihat dari ucapan orang tua Hoki Caraka. Hoki yang sempat mengkritik Ganjar Pranowo dan Wayan Koster, tiba-tiba orang tua Hoki meminta maaf ke publik dengan ucapan permohonan maaf atas sikap anaknya yang mengkritik politikus sebagai biang keladi gagalnya Piala Dunia. Ini tulisan dan permohonan maaf orang tua Hoki Caraka ya. Menurut kami, kenapa harus minta maaf? Anak Anda nggak salah, dia betul dan benar kok. Apakah ini ada yang meneror orang tua Hoki ya? Jika benar ada tekanan pada orang tua Hoki, fix kami katakan politik emang kejam dan orang-orang politik sama sekali tak beradab. Udah salah tapi nggak mau disalahin.
Kita lanjut ke berita klub dan rumor transfer. Yang pertama dari Persib Bandung. Mark Klok nampaknya benar-benar akan tinggalkan Persib Bandung musim depan. Hal ini buntut dari aksi Klok saat laga lawan Persija. Para pendukung Persib sangat kecewa pada Mark Klok. Akhirnya para oknum yang menurut saya pribadi ini bodoh ya, melampiaskan kekesalannya pada Mark Klok dan keluarganya. Ada oknum-oknum yang melakukan tindakan rasis pada istri Klok. Hal ini terlihat di Instagram Klok yang memposting kemesraan Klok dan sang istri. Banyak komentar rasis yang bertabaran di sana. Ini sebagian kami tampilkan ya. Kabarnya atas aksi ini Klok akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Bahkan mungkin saja atas aksi ini Klok akan benar-benar tinggalkan Persib. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut saya pribadi tindakan oknum ini nggak terpuji ya. Boleh kesel, tapi jangan bawa-bawa sara, apalagi rasis kayak gitu. Aduh, kumaha ieu teh euy. Di sisi lain, pelatih Luis Milla kaget saat tahu Nick Kuipers tak mau memperpanjang kontrak di Persib. Bahkan Nick Kuipers meminta dilepas atau dipinjamkan musim depan. Padahal menurut Luis Milla, dirinya belum terpikir akan lepas pemain siapapun sampai akhir musim. Dan Luis Milla pun coba mempertanyakan ini pada Nick Kuipers, tapi Nick Kuipers katanya cuma menjawab, "Saya tidak tahu, saya mulai merasa tak nyaman." Itu ucapan Nick. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Luis Milla belum memutuskan siapa saja yang akan dicoret ya. Jadi kalau ada berita pemain ini, pemain itu yang kabarnya akan dilepas oleh Luis Milla, ini berarti rumor. Ya mungkin ada pemain yang akan hengkang, tapi belum tentu itu atas keinginan Luis Milla. Bisa saja ada masalah lain antara pemain dengan klub. Tapi jika pemain yang dibidik, Luis Milla memang fix menyebutkan sudah ada pemain yang diincar. Lalu siapa aja sih pemain yang digosipkan akan keluar dari Persib? Ingat, ini bukan fix keputusan Luis Milla ya, tapi ini cuma rumor. Jadi bisa iya, bisa enggak. Yang pertama, Made Wirawan akan pensiun. Yang kedua, Victor Igbonevo ke Persipura. Yang ketiga, Nick Kuipers dan Ezra Walian ke PSS Sleman. Yang keempat, Mark Klok ke PSM Makassar atau PSIS. Yang kelima, Jupe dan Reki ke Persita. Yang keenam, Dedi dan Erwin ke Persikabo. Yang ketujuh, Hen dan Arsan ke Dewa United. Yang kedelapan, Erianto dan Fitrul ke Barito. Yang kesembilan, Kambuaya ke Borneo FC. Dan yang kesepuluh, Abdul Aziz ke Rans. Ingat, 14 orang ini kami kembali ingatkan, ini cuma masih rumor loh ya. Kecuali Made yang kabarnya akan pensiun. Soal rumor sudah saya bilang kan, sering kami bilang bisa iya, bisa enggak. Jadi kalau ada yang bilang kami hoax, berarti otaknya nggak nyampe soal rumor. Dan ini bukan kami yang bikin loh ya. Lalu bagaimana dengan para pemain yang kabarnya akan masuk ke Persib? Kami jelaskan sekali lagi ya, hingga sejauh ini belum ada yang pasti selain Edo Febriansyah ya. Tapi yang jelas menurut sumber kami di Persib ada beberapa pemain yang memang akan masuk ke Persib. Pemain asing ada 3, 1 back, 1 gelandang, 1 striker. Lalu 3 pemain timnas, Edo Dondil, Evan Dimas nego, dan 1 pemain mega bintang timnas kabarnya pun masih nego. Bagas Adi Nugroho masih nego. Alwi Slamet masih 50-50. Soalnya Alwi maunya direkrut barengan Hidayat. Tapi Hidayat sendiri kabarnya mau memperpanjang kontrak di Persebaya. Baru itu ya. Jadi kalau ada yang bilang pemain inilah itulah yang masuk ke Persib, kami pastikan masih rumor. Dari Arema, seperti yang pernah kami bahas, Arema akan ditinggalkan sejumlah pemainnya atau istilahnya eksodus besar-besaran. Alasan utama mereka mungkin ya, kita tahu ya, tekanan publik pada pemain yang dianggap mereka ini tak punya hati lantaran tetap main di Arema, sementara klub Arema itu bersalah atas tragedi Kanjuruhan. Mulai dari Adam Alis, Hasim Kipu, Diogo Michel yang resmi hengkang, lalu yang dipinjamkan seperti Hanis Sagara dan Irsyad Maulana pun kabarnya nggak mau balik lagi ke Arema, Evan Dimas yang mau ke Persib, Ilhamuddin yang kabarnya ke Borneo FC,
Kini giliran Gianzola yang kabarnya fix akan hengkang. Tapi bukan ke Persib loh ya. Zola dikabarkan tengah nego dengan PSIS Semarang. Lalu siapa lagi ya pemain yang akan keluar? Yang pasti pemain-pemain yang bukan asli Malang dipastikan tengah nego dengan klub lain. Jadi kalau yang asli Malang dipastikan akan tetap bertahan. Dari PSIS, musim depan diperkirakan PSIS akan beraroma Persib nih. Selain ada Bayu Fikri yang kabarnya nggak mau balik ke Persib, ada juga Gianzola yang kabarnya tengah nego. Lalu ada Dewangga yang mantan atau pernah trial di Persib. Kemudian ada Taufik Hidayat yang mantan pemain Persib Junior. Dan yang terbaru PSIS kabarnya kembali mengincar pemain Persib. Bukan cuma Maklok tapi juga Febri Haryadi. Nama Febri Haryadi mencuat lantaran rumor Septian David Maulana yang kabarnya akan dibajak oleh Persib musim depan. Tapi pihak PSS nggak mau gratisan alias inginnya barter dengan Febri Haryadi. Febri sendiri meskipun anak kesayangan Luis Milla di timnas, tapi musim ini performa Febri jauh menurun. Jadi bukan nggak mungkin Febri pun akan dilepas oleh Persib ya. Tapi apakah rela Persib melepas anak kesayangannya? Oke, kita luruskan masalah Nikola Maksimovic, bek tengah asal Serbia yang mantan pemain Napoli, Genoa, dan Torino di Italia yang dirumorkan ke Persib atau Persija. Kami konfirmasi ya, ini baru sebatas rumor loh ya, belum ada dua tim yang setuju ya. Jadi kronologinya adalah agen Maksimovic yakni Seven Star yang kebetulan agen dari Marko Simic dan Bojan Malicic serta beberapa pemain Serbia yang main di Liga 1 memang menawarkan Maksimovic kepada klub-klub Liga 1 di antaranya Persib dan Persija. Kenapa Seven Star fokusnya kedua klub ini aja sih? Karena meskipun Bali adalah kota yang paling dikenal di dunia yang ada di Indonesia, tapi rupanya kalau soal klub Persib dan Persija lah yang paling dikenal di dunia. Apalagi rivalitas dua tim ini nggak usah ditanyakan. Maka Seven Star ini membidik animo seperti ini ya. Tapi kembali kami pastikan baik Persib maupun Persija belum memutuskan menerima tawaran ini atau tidak ya. Selain harga Maksimovic yang 26 miliar rupiah yang otomatis gajinya pun akan mencapai 20 miliar per bulan, riwayat cedera Maksimovic yang jadi pertimbangan dua tim raksasa Indonesia ini. Jadi belum ada ya baik Persib maupun Persija yang setuju pada Maksimovic. Kalau menurut pendapat kami pribadi dibanding Maksimovic ya lebih baik Jordi Amat lah. Lebih murah tapi pengalaman dan performanya juga oke. Gimana menurut kalian? Madura United dikabarkan akan mendatangkan gelandang serang asal Brazil Bruno Nazario. Pemain berusia 28 tahun ini saat ini bermain di Serie B Brazil di klub Chapecoense. Bruno akan isi salah satu slot asing Madura musim depan. Jika regulasinya 4+1 ya, tapi kan itu kalau Indonesia nggak di-ban ya. Lalu soal Marko Simic yang kabarnya akan dibidik oleh Barito Putra nih. Kalau menurut kami pribadi sih ini fix rumor ya. Karena setahu kami Marko Simic ini udah 60% deal dengan Bali United loh. Tapi ya kita nggak tahu loh namanya bursa transfer bisa deal atau enggak. Padahal sebelumnya Barito Putra juga berniat ingin datangkan EJCL 2AC loh. Nah yang jadi pertanyaan atas semua rumor-rumor ini, apakah klub Liga 1 masih berniat mendatangkan bintang-bintang dunia yang harganya tinggi? Kalau toh musim depan ternyata cuma ada Liga Tarkam. Tapi nggak tahu deh, kan tipikal orang Indo mah biar tekor asal kesohor. Jadi ya mungkin saja. Kita nikmatin aja ya rumor-rumornya ya guys. Nah itulah tadi beberapa berita di Rio Sport untuk edisi kali ini ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.